Barcelona, klub dengan sejarah megah, identitas kuat, dan filosofi yang mengubah sepak bola dunia. Namun kini, bayangan kejayaan masa lalu terasa semakin pudar. Dulu, dari jantung Akademi La Masia lahirlah para maestro. Xavi, Iniesta, Busquets, hingga Lionel Messi. Generasi emas yang mendominasi Eropa dengan tiki-taka. Tetapi, waktu berubah. Krisis finansial, kegagalan di Liga Champions, dan identitas yang perlahan memudar. Barcelona kini berada di persimpangan jalan. Namun, harapan itu belum padam. La Masia kembali melahirkan generasi baru. Gavi, Lamine Yamal, Alejandro Balde. Anak-anak muda yang siap membawa klub ini bangkit kembali. Dan kini sebuah misi dimulai. Bukan sekedar memenangkan trofi, tapi mengembalikan DNA Barcelona dengan darah dan jiwa La Masia. Kini hadir Ascari, pelatih dengan tekad kuat menghidupkan kembali kejayaan lewat La Masia. Bukan dengan transfer mahal, tapi dengan darah asli Blaugrana. Sebuah era baru resmi dimulai. Musim baru dimulai, Barcelona tak mendatangkan bintang yang bukan berdarah asli La Masia. Gavi, Balde, Yamal, dan Fermin jadi fondasi. Inilah awal perjalanan kebangkitan season 1 yang akan kita mulai dari Akademi. Musim pertama dimulai dengan kombinasi pengalaman dan darah muda La Masia. Lewandowski masih jadi ujung tombak, ditemani Rafinha dan wonderkid Lamine Yamal. Di lini tengah ada Frenkie de Jong, Pedri, dan Dani Olmo yang menjadi motor permainan. Balde, Cubarsí, Konde, dan Martinez menjaga lini belakang di depan Ter Stegen. Dari bangku cadangan ada Gavi, Fermin, Ansu Fati, hingga Araujo yang siap memberi energi baru. Inilah fondasi awal kebangkitan Barcelona bersama pelatih Ascari. Barcelona musim ini kembali dengan identitas klasiknya, 4-3-3 menyerang. Gaya bermain tetap mengandalkan umpan pendek dan build up yang sabar. Dengan filosofi tiki-taka yang melekat, Lewandowski jadi ujung tombak, didukung Rafinha dan Lamine Yamal di sisi sayap. De Jong, Pedri, dan Dani Olmo mengontrol permainan di lini tengah. Sementara di lini belakang dipimpin Ter Stegen dengan pertahanan yang seimbang. Inilah fondasi dari taktik Ascari untuk mengembalikan DNA Blaugrana. Tidak semua pemain muda mampu bertahan di level tertinggi. Hanya mereka yang benar-benar siap yang akan menjadi bagian dari proyek ini. Demi menjaga kualitas tim, beberapa harus dilepas, karena untuk memberi jalan bagi talenta yang lebih menjanjikan. Meski klub memiliki dana, visi baru ini berbeda. Uang bukan lagi solusi utama. Barcelona memilih jalan yang lebih sulit, membangun masa depan lewat Akademi La Masia. Langkah berikutnya adalah mencari talenta muda. Dengan pencari bakat terbaik, Barcelona menyiapkan fondasi baru, demi memastikan La Masia tidak pernah kehabisan permata masa depan. Langkah awal proyek La Masia dimulai, klub memutuskan untuk mengirim pemadu bakat terbaiknya dengan fokus pada 3 posisi penting. Bek tengah untuk memperkuat lini pertahanan, bek kanan untuk regenerasi sisi sayap, dan striker sebagai tumpuan masa depan lini serang. Inilah misi utama musim pertama, mencetak calon bintang baru dari akademi, bukan dari bursa transfer. Proyek jangka panjang resmi dimulai. Sang pencari bakat terbaik dikirim ke Spanyol, tanah kelahiran La Masia, selama 9 bulan ke depan. Dari skuad akademi saat ini, hanya pemain dengan potensi tinggi yang akan dipertahankan. Mereka yang tidak mencapai standar minimum akan segera dibuang. Yang punya prospek jelas akan dibina, sisanya dilepas. Langkah awal musim dimulai dari ajang pramusim. Turnamen ini jadi kesempatan penting untuk menguji taktik, melihat kualitas pemain, dan meraih dana tambahan demi memperkuat skuad. Musim pertama masih terus berjalan, perubahan sudah dilakukan, dari merapikan skuad utama hingga memberi kesempatan pada bakat akademi. Jalan masih panjang, fondasi mulai terbentuk, kini semua keputusan akan menentukan apakah tim bisa bertahan di jalur juara atau harus melewati masa transisi yang penuh tantangan. Musim berakhir dengan akademi yang kembali memberi harapan. Dari banyaknya talenta yang dipantau, hanya segelintir yang mampu lolos seleksi ketat. Proses panjang dan penuh pertimbangan ini memastikan hanya pemain dengan kualitas terbaik yang bertahan untuk menjadi investasi masa depan klub. Musim ini berakhir dengan catatan gol yang impresif dari para pemain utama. Lewandowski tetap jadi tumpuan dengan 29 gol dari 57 pertandingan. Disusul Rafinha yang nyaris menyamai dengan 28 gol dari jumlah pertandingan yang sama. Ferran Torres, Pedri, hingga Lamine Yamal juga ikut memberi kontribusi yang signifikan di papan skor dan assist. Ini menunjukkan kedalaman skuad yang cukup solid.
Namun di balik itu terlihat penurunan pada Lewandowski yang kini berusia 36 tahun dan ratingnya turun menjadi 86. Ini memunculkan pertanyaan, sudah saatnya kita mulai memberi tempat bagi talenta muda akademi yang baru kita temukan di musim ini untuk mulai digembleng sebagai penerus di lini depan? Musim pertama berakhir dengan persaingan ketat di papan atas La Liga. Atletico Madrid keluar sebagai juara dengan 93 poin, disusul Real Madrid yang mengumpulkan 88 poin. Barcelona mengakhiri musim di posisi ketiga dengan 87 poin, hanya terpaut tipis dari peringkat kedua, dan ini memastikan tiket Liga Champions musim depan. Hasil ini jadi modal berharga ya untuk membangun skuad yang lebih solid di musim selanjutnya. Supercopa de España musim ini berakhir dengan kejutan. Athletic Club sukses menumbangkan Real Madrid 2-1 di final dan keluar sebagai juara. Barcelona sendiri harus gigit jari setelah gagal meraih trofi ini. Copa del Rey di musim ini dimenangkan oleh Real Madrid setelah mengalahkan Barcelona 3-1 di final. Blaugrana harus puas menjadi runner-up dan gagal membawa pulang trofi domestik bergengsi ini. Paris Saint-Germain meraih trofi Liga Champions musim ini setelah menang dramatis 3-2 atas Real Madrid di final. Spurs meraih trofi Liga Europa League musim ini setelah menang 2-0 atas FC Porto di final. Fiorentina meraih trofi Conference League setelah menang tipis 2-1 atas Real Betis di final. Musim pertama Barcelona berakhir tanpa satupun gelar juara. Transisi, pergantian kepelatihan, dan fokus besar pada pencarian serta pembinaan bakat muda La Masia membuat performa tim naik turun sepanjang musim. Memasuki musim kedua, perjalanan baru dimulai. Musim lalu menjadi pelajaran berharga, gagal meraih satupun gelar dan akademi hanya menyumbangkan sedikit talenta. Kini fokus diarahkan pada membangun fondasi yang lebih kuat, memanfaatkan potensi pemain muda yang tersedia, serta memperkuat tim dengan strategi yang lebih matang. Memasuki musim baru, klub mulai memberikan kesempatan bagi talenta muda terbaik akademi untuk naik ke tim utama. Nama-nama seperti R. Cordoba, gelandang bertahan dengan potensi 92-94, dan Fuentes, striker dengan potensi 86-92, siap menjadi fondasi masa depan. Mereka akan bergabung bersama skuad utama sejak awal musim untuk dibentuk sebagai tulang punggung tim di tahun-tahun mendatang. Klub kembali berburu bakat muda dengan skuad bintang 5 S. Gomez. Pencarian talenta akademi diharapkan melahirkan generasi emas berikutnya. Saat ini klub memfokuskan pencarian akademi pada posisi kiper, dan skuad bintang 5 S. Gomez diharapkan melahirkan penjaga gawang muda berkualitas yang siap menjadi fondasi pertahanan masa depan. Di musim ini gue melakukan evaluasi secara menyeluruh. Pemain yang perkembangannya kurang optimal akan diseleksi kembali, dan mereka yang dinilai tidak berkembang akan dimasukkan ke dalam daftar jual demi menjaga kualitas serta keseimbangan skuad utama. Beberapa pemain harus dilepas pada bursa transfer kali ini. Minimnya perkembangan, usia yang mulai menua, serta tidak mampunya bersaing di skuad utama membuat mereka masuk daftar keluar. Keputusan ini diambil agar ruang dalam tim bisa diberikan kepada talenta yang lebih siap dan memiliki prospek jangka panjang. Beberapa pemain kunci memiliki sisa kontrak hanya 11 bulan, sementara sebagian lainnya masih tersisa 1 tahun 11 bulan. Klub harus segera menentukan langkah. Apakah memperpanjang kontrak mereka sebagian dari proyek jangka panjang, atau justru melepasnya agar tidak kehilangan mereka secara gratis di masa depan. Dengan budget hanya 123 juta dolar, angka tersebut sepertinya hanya cukup untuk fokus memperpanjang kontrak para pemain yang tersisa, ketimbang melakukan manuver besar di bursa transfer ini. Untuk menatap musim ini, langkah penting sudah dilakukan. Tim kini diperkuat dengan staf pelatih baru di setiap lini, mulai dari penyerang, tengah, bertahan, hingga penjaga gawang. Kehadiran mereka diharapkan bisa mengangkat kualitas latihan, mengasah detail permainan, dan memberi dorongan besar bagi perkembangan skuad. Setelah merekrut coach manajemen, langkah berikutnya adalah fokus pada pengembangan seluruh pemain. Setiap individu diberi perhatian khusus agar bisa berkembang sesuai potensinya tanpa terkecuali. Inilah fondasi penting untuk membangun tim yang lebih solid di musim ini. Menuju ke akhir musim kedua, perjalanan masih berlanjut. Perubahan sudah dilakukan, dimulai dari perombakan tim, pengembangan pemain, hingga penambahan staf kepelatihan. Klasemen belum memberikan gambaran akhir, namun fondasi mulai terbentuk dan arah proyek ini semakin jelas. Meski tantangan terus menghadang, semua langkah ini perlahan membentuk identitas baru tim yang tengah dipersiapkan untuk masa depan. Di akhir musim ini, scouting yang mencari pemain akademi berposisi kiper di Spanyol error. Jadi gue melakukan pencarian ulang pemain akademi di posisi kiper yang berada di Italia dalam waktu 6 bulan.
Dari pemain akademi yang gue dapatkan, 3 penjaga gawang berhasil masuk ke akademi. 2 diantaranya menunjukkan kualitas luar biasa dengan rating awal tinggi dan potensi besar untuk masa depan. Sementara satu lainnya masih jauh tertinggal, namun tetap menjadi bukti bahwa seleksi akademi selalu melahirkan beragam talenta dengan jalan yang berbeda. Di musim ini, tim harus merelakan 3 pemain pergi. Romeo memutuskan pensiun dari sepak bola, sementara Lenglet dan Inaki Pena memilih melanjutkan karir di tempat lain. Kepergian mereka menjadi bagian dari transisi besar yang tengah dijalani klub. Akhirnya, Barcelona menutup musim kedua dengan manis. Persaingan ketat dengan Real Madrid berlangsung hingga laga terakhir dan hanya 1 poin yang memisahkan. Dengan 87 poin, Barca keluar sebagai juara La Liga, mengukuhkan kebangkitan proyek ini. Barcelona harus gigit jari di ajang Supercopa de España karena Real Madrid berhasil menundukkan Atletico Madrid dengan skor tipis 2-1. Di Copa del Rey musim ini, kejutan terjadi. Villarreal tampil perkasa dan berhasil keluar sebagai juara setelah menaklukkan Leganes dengan skor telak 3-0 di partai final. Ini menjadi bukti tim manapun bisa membawa pulang sebuah trofi. Kejutan besar terjadi di pentas UEFA Super Cup. PSG yang berstatus juara Liga Champions justru tumbang di tangan Tottenham Hotspur, sang juara Liga Eropa. Musim kedua Barcelona kembali penuh ujian. Mimpi menjuarai Liga Champions harus pupus di babak 16 besar setelah kalah agregat tipis 2-3 dari PSG. Sementara itu, panggung final mempertemukan 2 raksasa Inggris, Chelsea dan Manchester City, yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Chelsea. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga Barcelona untuk bangkit dan meracik strategi baru demi kembali berjaya di Eropa. Langkah Manchester United di Eropa harus berakhir pahit. Harapan mengangkat trofi Europa League pupus setelah tumbang 0-1 dari AS Roma di partai final. Di ajang Conference League, Eintracht Frankfurt berhasil menorehkan kisah manis dengan menaklukkan Victoria Pleasant 1-0 di partai puncak. Kemenangan tipis ini mengukuhkan langkah mereka sebagai kampiun baru di kompetisi tersebut. Musim kedua Barcelona jadi kisah naik turun. Trofi La Liga akhirnya kembali ke Camp Nou, simbol kebangkitan Blaugrana. Namun perjalanan di Supercopa de España, Copa del Rey, dan Liga Champions harus kandas. 1 gelar ini jadi awal kebangkitan baru, fondasi untuk kembali merajai semua kompetisi di musim berikutnya. Memasuki musim ketiga, Barcelona membawa bekal penting dari musim lalu tanpa rekrutan besar dan hanya mencari pemain akademi di posisi kiper. Mereka tetap mampu merebut trofi La Liga meski gagal di Supercopa, Copa del Rey, dan Liga Champions. Musim ketiga ini situasi tak terduga terjadi di Barcelona. Blaugrana kehilangan sosok utama di bawah Mister Ter Stegen. Kehilangan ini jadi kejutan besar sekaligus tantangan baru yang harus segera diatasi demi menjaga kekuatan tim. Situasi kehilangan Ter Stegen membuat Barcelona tak punya banyak pilihan. Mau tak mau, 2 kiper muda serta beberapa pemain lainnya dari akademi harus langsung dimasukkan ke skuad utama agar bisa bersaing dan meningkatkan overall rating tim, sekaligus mempercepat perkembangan mereka dibandingkan jika tetap bertahan di akademi. Barcelona punya amunisi besar dengan budget 235 juta dolar. Inikah saatnya, momentum yang tepat untuk memulangkan pemain-pemain jebolan La Masia yang pernah berkarir di luar, agar membangun kembali identitas klub, sekaligus memperkuat skuad dengan darah muda yang sudah matang. Barcelona bersiap memulangkan salah satu jebolan La Masia yang kini sudah matang, Alejandro Grimaldo. Pemain berusia 30 tahun dengan rating 85 ini tampil impresif sebagai LM sekaligus LB di Leverkusen. Dengan nilai pasar 56 juta dolar dan klausul rilis 96,5 juta dolar, Grimaldo dipandang sebagai rekrutan strategis untuk memperkuat sisi kiri sekaligus mengembalikan identitas asli Blaugrana. Dengan sisa kontrak hanya 11 bulan, Barcelona memilih jalur negosiasi langsung untuk memulangkan Alejandro Grimaldo tanpa harus menebus klausul rilis. Kita mulai negosiasinya di angka 46 juta dolar. Meminta pertukaran pemain dengan Christensen tentu akan gue tolak ya, dan gue akan coba minta di 48 juta dolar. $50 juta harga yang mereka tawarkan. Harga yang oke, jadi akan gue langsung terima saja penawaran mereka. Barcelona akhirnya berhasil memulangkan Alejandro Grimaldo ke Camp Nou. Dengan nilai transfer $50 juta, jebolan La Masia itu resmi kembali untuk memperkuat sisi kiri. Setelah sukses memulangkan Grimaldo, manajemen Barcelona kini fokus memperpanjang kontrak para pemain inti yang tersisa 11 bulan.
Langkah ini dilakukan agar aset penting tim tidak lepas begitu saja. Namun, prosesnya harus hati-hati, karena setiap negosiasi bisa membuka peluang pemain meminta klausul rilis yang tinggi. Musim ini, Barcelona juga mengambil langkah strategis dengan meminjamkan sejumlah pemain muda ke klub lain. Tujuannya agar mereka mendapatkan menit bermain yang cukup, berkembang lebih cepat, dan kembali di musim-musim berikutnya dengan overall rating yang lebih tinggi untuk memperkuat skuad utama. Memasuki penghujung musim ketiga, Barcelona sudah memulangkan Grimaldo dan meminjamkan beberapa pemain muda untuk mendapatkan pengalaman. Skuad inti semakin solid, talenta masa depan sedang ditempa. Pertanyaannya, mampukah Blaugrana mempertahankan performa dan kembali meraih hasil terbaik di La Liga serta bersaing di ajang lain? Akhir musim ini akan jadi ajang pembuktian. Akhir musim ketiga ini jadi bukti ketangguhan Barcelona. Blaugrana sukses mempertahankan gelar La Liga dengan raihan 93 poin. Unggul tipis atas rival abadinya Real Madrid yang finish di posisi kedua dengan 88 poin. Dalam perjalanan penuh tekanan ini, Barcelona mencatat 29 kemenangan, 6 imbang, dan hanya menelan sedikit kekalahan. Persaingan yang sangat ketat ini semakin mempertegas status mereka sebagai penguasa Spanyol. Di ajang Supercopa de Espana, Barcelona harus menelan pil pahit setelah duel sengit melawan Real Madrid. Laga berakhir dengan drama adu penalti yang dimenangkan Los Blancos 3-2. Kekalahan ini menjadi catatan tersendiri di tengah performa impresif Blaugrana di La Liga. Barcelona akhirnya membalas kekalahan di Supercopa de Espana dengan cara paling dramatis. Di final Copa del Rey, Blaugrana mengalahkan Real Madrid lewat drama adu penalti yang sengit yang berakhir 6-5. Kemenangan ini jadi pelengkap manis musim mereka dan simbol kebangkitan di ajang domestik. Di ajang UEFA Super Cup, Chelsea selaku jawara Liga Champions menunjukkan kelasnya. The Blues sukses menundukkan juara Europa League AS Roma dengan skor meyakinkan 2-0 untuk mengangkat trofi pembuka musim Eropa. Akhirnya, penantian panjang itu terbayarkan. Butuh 3 musim bagi Barcelona untuk kembali meraih trofi Liga Champions. Di laga final musim ketiga ini, Blaugrana menundukkan Chelsea 1-0 dalam partai yang penuh tensi dan emosi. Kemenangan ini menandai kebangkitan Barcelona di pentas Eropa. Di ajang Europa League, Villarreal harus berjuang keras hingga detik terakhir. Setelah bermain imbang melawan Salzburg, kapal selam kuning akhirnya memastikan gelar lewat drama adu penalti yang berakhir 6-5. Kemenangan ini menegaskan mental juara Villarreal di Eropa. Di final Conference League, Sevilla tampil dominan tanpa perlawanan berarti. Klub Spanyol itu menang mudah 3-0 atas Torino untuk mengangkat trofi dan menambah panjang daftar prestasi mereka di kancah Eropa. Akhir musim keempat ini ditutup dengan kejutan besar. Pedri resmi ditebus Aston Villa dengan mahar $252 juta. Sementara itu, Robert Lewandowski yang performanya terus menurun justru berlabuh ke rival abadi Real Madrid lewat free transfer. Dua perpisahan besar yang menandai akhir sebuah era sekaligus membuka lembaran baru bagi Barcelona. Di akhir musim ini menjadi bukti nyata betapa Akademi Barcelona mulai berbuah manis. Beberapa talenta muda kini bukan lagi sekedar pelengkap, tapi sudah berdiri sejajar dengan para bintang utama. Nama-nama dari Akademi tampil gemilang, ada yang langsung menjadi pilar utama dengan rating tinggi, ada pula yang masih berkembang perlahan dari bangku cadangan. Perpaduan darah muda dan pengalaman membuat tim semakin solid, menandai langkah besar dalam proyek jangka panjang membangun kejayaan baru Blaugrana. Musim keempat dimulai dengan Barcelona berdiri puncak kejayaan. Treble winner musim lalu, La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions menjadi bukti kebangkitan total Blaugrana. Namun euforia itu kini berubah menjadi tantangan baru, mempertahankan dominasi di Spanyol sekaligus menjaga supremasi di Eropa. Dengan skuad yang semakin matang dan talenta muda yang kian berkembang, Barcelona memasuki musim ini dengan satu tekad, bukan hanya untuk mengulang sejarah, tapi untuk menciptakan era kemasan baru di Camp Nou. Dari akademi tersisa satu nama yang kini mulai mencuri perhatian, kiper muda De Agostino. Baru berusia 17 tahun, ia memiliki overall rating 65. Namun yang paling mengejutkan bukanlah angkanya, melainkan fisiknya. Dengan tinggi menjulang 7 kaki 5 inci, setara 226 cm. Ia berdiri bak menara di bawah Mistar, sebuah anomali sekaligus potensi langka yang bisa menjadi aset besar Barcelona di masa depan. Beberapa pemain muda yang sebelumnya dipinjamkan selama 2 musim mulai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Performa mereka di musim terakhir meningkat pesat, menjadi bukti bahwa pengalaman di luar membentuk mental dan kualitas yang lebih matang. Jika konsistensi ini terjaga, musim depan bisa jadi saat yang tepat untuk memulangkan mereka kembali ke Barcelona. Situasi kontrak mulai jadi sorotan di Barcelona. Beberapa pilar utama seperti Cubarsí, Balde, hingga De Jong kini memasuki masa krusial dengan kontrak hanya
11 bulan. Bahkan nama besar lain seperti Christensen, Garcia hingga bintang muda sensasional Fuentes juga berada di posisi yang sama. Klub harus segera bergerak cepat, karena mempertahankan mereka berarti menjaga fondasi untuk proyek jangka panjang. Jika negosiasi berjalan mulus, Barcelona bisa mengamankan masa depan timnya. Namun jika terlambat, risiko kehilangan aset berharga secara gratis bisa jadi bencana besar. Meski budget 355 juta dolar terlihat besar, permintaan kenaikan gaji dan perpanjangan kontrak pemain inti bisa menggerus dana dengan cepat. Sempat meninggalkan Barcelona di usia muda, kini kesempatan emas datang untuk membawa pulang salah satu didikan La Masia terbaik. Xavi Simons dengan kualitas yang terus berkembang pesat di Eropa. Kembalinya Simons bukan hanya soal transfer, tapi juga simbol bahwa darah asli La Masia kembali memperkuat tim utama. Perpanjangan kontrak dan penyesuaian gaji berhasil dilakukan tanpa mengganggu kestabilan finansial klub. Dengan budget yang masih terjaga, gua bisa mendapatkan Xavi Simons di bawah 200 juta dolar. Tawaran pertama sebesar 160 juta dolar untuk Xavi Simons langsung diterima begitu cepat. 160 juta dolar jadi harga yang harus dibayar, tapi akhirnya gue berhasil membawa pulang Xavi Simons dari RB Leipzig, kembali ke klub tempatnya ia ditempa di La Masia. 160 juta dolar buat Xavi Simons, akhirnya terbayar lunas. Lihat sendiri, Simons, Gavi, De Jong, Rafinha, sampai Yamal, semua bersatu di lini depan. Barca sekarang bukan cuma kuat, tapi berbahaya. Sementara Madrid, mereka cuma bisa nonton Barca balik jadi penguasa Spanyol dan Eropa. Musim keempat, gue gak cuma belanja pemain bintang. Ingat, identitas Barcelona ada di La Masia. Itu sebabnya gue tetap kirim Scott ke Spanyol buat cari playmaker masa depan, dan ke Italia untuk menemuin tembok baru di lini belakang. Akademi ini gak boleh mati. Dari sinilah lahir generasi emas Barca berikutnya. Berikutnya kita akan berhadapan dengan Villarreal di final UEFA Super Cup, satu laga penentu supremasi Eropa awal musim. Saatnya Barcelona buktikan lagi siapa penguasa benua. Musim keempat berjalan penuh dengan cerita, dari kedatangan wajah baru hingga lahirnya talenta akademi yang terus dijaga. Kontrak pemain penting sudah diamankan, manajemen tim semakin rapi. Bahkan, Xavi Simons berhasil dibawa pulang. Semua langkah ini dijalani demi menjaga konsistensi Barcelona di puncak. Kini, perjalanan langsung kita skip menuju akhir musim, menanti hasil dari semua usaha, tanpa tahu gelar apa yang akan kita raih. Musim keempat ini, Barcelona tampil solid dengan kontribusi merata. Fuentes jadi mesin gol dengan 49 gol, dibantu Rafinha 28 gol, 13 assist. Dan Yamal 22 gol, 20 assist di sisi sayap. Xavi Simons langsung memberikan dampak dengan 20 gol, sementara Gavi menyumbang 14 assist, bahkan Konde dan Balde ikut produktif dari lini belakang. Sebuah musim yang menunjukkan skuad ini semakin matang dan berbahaya. Barcelona kembali berdiri di puncak, menegaskan 3 kali juara La Liga secara beruntun. Dengan 85 poin, Blaugrana berhasil menahan tekanan Real Madrid hingga akhir musim. Dominasi ini seakan jadi pesan tegas, di Spanyol Barcelona masih raja dan Madrid hanya bisa mengekor di belakang saja. Di ajang Supercopa de Espana, Barcelona kembali menunjukkan mental juara. Laga final melawan Athletic Club berlangsung sengit, namun akhirnya ditutup dengan kemenangan 3-2. Trofi tambahan pun resmi dibawa pulang ke Camp Nou. Barcelona keluar sebagai juara Copa del Rey usai menaklukkan Real Madrid dengan skor 3-1. Tapi entah kenapa sistem masih menampilkan adu penalti 7-8. Apakah ini error, geng? Yang jelas, piala resmi tetap milik Barca. Barcelona kembali menunjukkan dominasinya di pentas Eropa. Di laga UEFA Super Cup, Barca tampil perkasa dan berhasil menaklukkan Villarreal dengan skor telak 3-0, memastikan satu lagi trofi bergengsi masuk ke lemari juara. Barcelona kembali dipertemukan dengan Villarreal, kali ini di ajang paling bergengsi, Liga Champions. Ya, lagi-lagi Blaugrana membuktikan keperkasaannya dengan kemenangan meyakinkan 3-0, sekaligus mengamankan trofi UCL kedua secara beruntun. Dominasi yang benar-benar menegaskan era kejayaan Barcelona di Eropa. Di final Europa League, drama tersaji saat Dortmund harus mengakui keunggulan Ajax lewat adu penalti setelah laga berakhir imbang. Ajax akhirnya keluar sebagai juara dengan kemenangan 4-2 di babak tos-tosan. Di final Conference League, Brighton tampil agresif dan berhasil menaklukkan Fiorentina dengan skor 5-3, memastikan gelar Eropa pertama dalam sejarah klub. Dari hasil scouting akademi kemarin, lahirlah beberapa talenta muda yang menjanjikan. Ada Santos,
center midfielder 17 tahun dengan kemampuan playmaker alami, serta duet bek tengah potensial Santoro dan Pellegrino yang siap jadi tembok masa depan. Kreativitas datang dari Bernal dan Nunes. Keduanya berposisi CAM dengan potensi besar mengatur serangan. Yang paling mencuri perhatian tentu Ricci, 15 tahun, central midfielder dengan potensi luar biasa hingga 94, serta Marini, 15 tahun, center back yang bisa berkembang jadi palang pintu kelas dunia. Jangan lupakan juga Bustos di sayap kiri, prospek menjanjikan untuk lini serang. Akademi ini jelas menyimpan harta karun yang bisa jadi tulang punggung klub di masa depan. Musim keempat ini benar-benar jadi musim emas untuk Barcelona. La Liga, juara untuk ketiga kalinya secara beruntun, menegaskan dominasi di Spanyol. Copa del Rey menang 3-1 atas Real Madrid di final, nambah koleksi trofi domestik. Supercopa de España mengalahkan Athletic Club 3-2 di final. Trofi domestik lahirnya kembali dibawa pulang. UEFA Super Cup, Barca tampil perkasa hajar Villarreal 3-0. Liga Champion, back-to-back juara Eropa. Trofi UCL kedua beruntun jadi bukti supremasi. Akademi, regenerasi semakin menjanjikan, muncul bakat emas. Dalam kurun 4 musim saja, Barcelona menjelma jadi tim paling menakutkan di dunia. Trofi demi trofi berhasil diraih dari La Liga 3 kali beruntun, Copa del Rey, Supercopa de España, hingga back-to-back Liga Champion. Bukan hanya sukses di level domestik dan Eropa, tapi juga pondasi masa depan sudah terbentuk lewat akademi penuh talenta emas. Barcelona kini bukan sekedar raksasa Spanyol, tapi kekuatan tak terbendung di sepak bola dunia.